Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narasana dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan yang pada kesempatan kali ini akan melaporkan pelaksanaan magang pengajaran matematika dengan mata kuliah statistika dan parametrik di kelas B Pendidikan Matematika Strata 1 Universitas Ahmad Dahlan dengan dosen pengampu Dwi Astuti MPD. Adapun laporan magang pengajaran matematika, yang pertama, deskripsi mata kuliah yang digunakan saat magang dan kondisi kelas saat magang, rencana pembelajaran SAP yang digunakan saat magang, bentuk evaluasi yang digunakan saat pembelajaran di kelas magang, dan video dan laporan pelaksanaan magang. Deskripsi mata kuliah yang digunakan saat magang dengan mata kuliah statistika non parametrik pada hari pertemuan Selasa jam ke-7 dan 8 semester genap dengan deskripsi mata kuliah statistika non parametrik yang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa program pendidikan matematika strata 1 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, membekali mahasiswa sebagai calon guru dan pengelola pendidikan dengan pengetahuan statistika, khususnya statistika non parametrik dalam melakukan penelitian. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dasar-dasar statistika non parametrik yang meliputi pengujian K1 sampel, pengujian 2 sampel berpasangan, pengujian 2 sampel saling bebas, pengujian K sampel saling bebas, pengujian K sampel bebas, dan analisis korelasi. Adapun kondisi magang saat kelas berlangsung itu pelaksanaan perkuliahan itu dilakukan secara daring dikarenakan pandemi yang melanda di seluruh dunia sehingga perkuliahan tatap muka di kelas tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Lalu pelaksanaan perkuliahan pada tanggal 15 Juli 2021 yang dilakukan secara daring diikuti oleh mahasiswa strata 1 semester 6 Universitas Ahmad Dahlan dengan pada mata kuliah statistika non parametrik secara daring yang menggunakan Google Meet yang telah disediakan. Dan perkuliahan berlangsung selama 90 menit atau 2 kali 45 menit dengan mahasiswa yang berperan aktif dalam perkuliahan dan mengerjakan tugas yang diberikan. Berikut rencana pembelajaran SAP yang digunakan pada saat magang. Bentuk evaluasi yang digunakan saat magang, di mana dosen memberikan latihan soal yang harus dijawab oleh mahasiswa strata 1 yang di mana dosen telah menyampaikan materi dan memberikan penjelasan contoh soal. Hasil dari pengerjaan mahasiswa ini dikirimkan melalui link yang telah tersedia atau yang telah disediakan oleh dosen. Berikut adalah screenshot atau capture yang dari tugas atau latihan yang diberikan oleh dosen saat atau calon dosen saat magang. Terdapat adanya latihan soal, respon uploading oleh mahasiswa strata 1, dan salah satu contoh hasil belajar mahasiswa strata 1 yang mengerjakan tugas. Lalu materi perkuliahan magang pada statistika non parametrik ini merupakan gambaran besar karena untuk video pembelajarannya dapat dilihat atau dapat di-download pada deskripsi box. Di sini pada saat melakukan magang
Materi yang dijelaskan adalah uji Kruskal-Wallis, yang dimana uji Kruskal-Wallis ini merupakan salah satu uji pandangan bagi analis variansi dalam metode parametrik, sehingga uji ini dikenal dengan nama analisis variansi satu arah Kruskal-Wallis. Dalam uji Kruskal-Wallis tidak diperlukan syarat asumsi tentang kebebasan mendalat, variansi yang sama, maupun sebaran normal. Adapun tujuan dari uji Kruskal-Wallis ini adalah untuk menguji sampel yang saling bebas berasal dari populasi yang sama atau tidak. Selain itu juga untuk menguji ada tidaknya kesamaan yang signifikan antara sampel yang saling bebas. Untuk langkah-langkah dari uji Kruskal-Wallis ini, yang pertama kita adalah menentukan hipotesis, yang dimana H0 dengan perlakuan atau sampel signifikan yang sama, dan H1-nya minimal ada satu perlakuan atau sampel yang tidak sama. Atau bisa juga H0-nya sampel berasal dari populasi yang sama, dengan H1-nya paling sedikit satu populasi menunjukkan nilai-nilai yang berbeda dari populasi lainnya. Lalu, menentukan uji Kruskal-Wallis dan menentukan alfanya. Di sini alfanya berperan untuk membantu mencari nilai H-tabel. Lalu ada statika uji dengan rumus H sama dengan 12 per N dalam kurung N dibagi 1 sigma RJ kuadrat per NJ dikurangin K dalam kurung N plus 1, yang dimana mempunyai keterangan bahwa NJ ini banyak nilai pengamatan atau ulangan pada tiap-tiap sampel perlakuan. Yang B, mohon maaf, yang K banyaknya sampel atau perlakuan yang diuji. Lalu ada RJ, itu jumlah ranking tiap sampel atau perlakuan, dan N adalah total pengamatan. Lalu menentukan daerah penolakan, di mana terdapat dua daerah penolakan. Yang pertama, jika K sama dengan 3 dan NI-nya kurang dari 5, digunakan tabel kritis H dengan daerah penolakan H kurang dari H tabel. Akan tetapi, pada waktu saat magang berlangsung, untuk daerah penolakan ini tidak dibahas, tetapi yang dibahas adalah daerah penolakan yang dimana jika N1 lebih besar dari 5, maka daerah penolakannya H lebih besar dari C kuadrat alta K dikurangi 1. Lalu kita melakukan perhitungan. Nah, adapun langkah-langkah perhitungannya, yang pertama, semua pengamatan dari K sampel digabung, kemudian di ranking, lalu menghitung jumlah ranking dari setiap sampel, lalu menghitung statistik uji. Nah, untuk mempermudah langkah-langkahnya, kita dapat melihat tabel yang tertera pada layar. Setelah itu, kita menarik kesimpulan. Dalam materi ini terdapat dua contoh, di mana contoh pertama, saya membimbing mahasiswa untuk mengarahkan pada langkah-langkah agar tepat dan menjelaskan tentang terkait perhitungan di mana data terurut dan ranking yang kita lihat pada tabel tersebut. Lalu, untuk contoh yang kedua, saya sebagai mahasiswa magang yang berperan menjadi dosen di kelas tersebut, memberikan waktu kepada mahasiswa untuk berdiskusi atau memberikan waktu kepada mahasiswa untuk menentukan langkah-langkahnya. Lalu di sini saya akan memanggil mahasiswa satu persatu dari setiap langkah-langkahnya, di mana mahasiswa ada yang menentukan H0-nya, menentukan H1-nya, lalu Kruskal-Wallisnya, terus menentukan alfanya, dan statistik ujinya setelah daerah penolakannya. Untuk perhitungannya sendiri, di sini saya sudah menyediakan
langsung menyediakan data terurut gabungan dengan ranking, tetapi mahasiswa tetap melakukan perhitungan bersama-sama dan mengkonfirmasi atau memverifikasi hasil tersebut bersama-sama di dalam forum kelas. Yang dimana kalau kita lihat dalam layar, data atau angka yang biru itu memang sudah tertera atau memang sudah tersedia di layar, tetapi pada angka atau tinta yang berwarna hitam itu merupakan hasil dari perhitungan mahasiswa yang diverifikasi langsung di kelas. Lalu mahasiswa strata 1 melakukan perhitungan dan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Lalu ada pun video dan pelaporan pelaksanaan magang. Nah, di sini saya menampilkan capture atau screenshot berupa cover laporan magang dan lembaran pengesahan yang telah tersedia dalam Word, di mana apabila ada yang ingin mendownload atau membaca lebih lanjut dapat melalui link yang ada di description box. Lalu ada capture video magang sebagai salah satu bukti bahwa saya sudah melakukan magang, di mana link video praktek tersebut dapat diakses melalui pada layar yang tertera di layar Anda semua ataupun pada deskripsi box. Sekian laporan pelaksanaan pengajaran magang matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.